Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial pemrograman JavaScript. Dalam tutorial ini kita akan menunjukkan dasar-dasar pemrograman buat teman-teman yang baru belajar dari nol atau belum pernah belajar sama sekali. Untuk teman-teman yang baru mulai di channel ini, kita sarankan untuk mengikuti playlistnya dari video pertama, karena pelajarannya jadi urut, dan karena kita menggunakan konsep-konsep dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita menggunakan kata kunci if-else untuk mengatur apakah kode menampilkan pesan berisi angka genap dan pesan berisi angka ganjil. Penggunaan if-else seperti ini disebut instruksi bersyarat atau percabangan. Nah, kita buka saja belajar HTML yang kita bikin. Seperti programnya, diatur programnya, jika angka ini adalah angka genap, maka pesan yang tampil adalah angka sekian adalah angka genap. Dan jika angka ini bukan angka genap, yang tampil adalah angka sekian adalah angka ganjil. Seperti contoh di sini. Dan kita menggunakan memasukkannya dalam sebuah fungsi yang bernama tulis angka, dan fungsi tulis angka ini kita panggil atau kita gunakan berulang-ulang dari angka 1 sampai 6, sehingga yang terjadi di sini adalah angka 1 sampai 6, apakah ganjil atau genap akan ditampilkan di layar. Bagaimana agar fungsi ini bisa kita jalankan terus sampai 20? Salah satu cara yang paling gampang adalah kita salin tempel saja, dan kita benarkan angkanya jadi 7, 8, dan seterusnya. Cara seperti ini tentu saja akan berguna, tapi akan terlalu memakan waktu dan tidak efisien, terutama karena komputer adalah mesin yang sangat baik untuk berhitung. Jadi kita tidak perlu mengajarkannya untuk berhitung, kita bisa memprogramnya agar berhitung sendiri. Bagaimana caranya? Begini caranya. Awalnya kita gunakan sebuah variabel. Dalam pemrograman dalam komputer biasanya variabel untuk berhitung dinamakan dengan nama i, karena ini adalah konvensi yang sangat umum, dan lalu kita panggil tulis angka ini dengan i. Kita hapus yang sisanya. Maka yang terjadi jika fungsi ini dimulai dari 1, maka yang terjadi di sini adalah kalimat ini akan ditampilkan untuk angka 1 saja. Bagaimana agar bisa terus tampil? Angkanya terus bertambah dari 1 sampai 20, kita tambahkan di sini perintah bahwa ini harus setelah tulis angka dituliskan, kita harus menambahkan i ini dengan menambah sebanyak 1, sehingga yang tadinya 1 akan menjadi 2 di sini. Dan bagaimana agar yang sebelumnya ini di sini diulangi kembali, ada dalam komputer disebut namanya while. Ini adalah perintah untuk mengulangi. While ini diberi kurung kurawal di awal dan di akhir, dan apapun yang ada di dalam kurung kurawal ini akan diulangi selama syarat dari while ini terpenuhi. Kita tambahin syaratnya saja. Jika kita ingin pengulangan ini hanya terjadi hingga i mencapai 20, kita tuliskan di sini i kecil atau sama dengan 20. Artinya, while ini dalam bahasa Inggris artinya selama ya. Jadi selama i masih lebih kecil atau sama dengan 20, maka hal yang dalam perintah yang 2 baris di dalam kurung kurawal ini harus dijalankan. Yang pertama, tulis angka i, awalnya 1, dan kedua, i ini kita tambahkan dengan angka 1 tambah i. Jadi ketika awalnya 1 akan menjadi 2, dan selanjutnya akan lewat lagi, yang i-nya menjadi 2, dan ditambah 1 menjadi 3, dan seterusnya hingga i ini mencapai tidak lagi memenuhi syarat yang ada di sini, dan perintah ini akan selesai. Jadi kita coba saja ya kalau ini kita lakukan. Maka seperti kita harapkan, pertama awalnya i adalah 1, dan tulis angka akan terjadi dengan angka 1, dan kemudian ini ditambah jadi 1 menjadi 2, ditambah dengan 1 hingga menjadi 2, dan kini selanjutnya tulis angka ini akan dipanggil dengan angka 2, selanjutnya ditambah 1 lagi sehingga menjadi angka 3, angka 4, dan seterusnya hingga syaratnya tidak lagi terpenuhi. Jadi ketika i sudah mencapai 21, maka syarat ini tidak lagi terpenuhi karena sekarang i tidak lagi kecil atau sama dengan 20, sehingga pengulangan ini akan selesai. Hal ini bisa kita lakukan berulang-ulang hingga angka sebanyak terserah kita. Jadi misalnya kita ingin mengulangi ini 50 kali juga bisa.
maka yang terjadi adalah perintah ini akan diulangi sebanyak 50 kali, bahkan hingga 100. Kita juga bisa melakukan sama, dan sehingga kita tidak perlu saling tempel seperti tadi ide pertama kita tidak perlu saling tempel sampai 100 baris. Di sini kita cukup memerintahkan pengulangan sebanyak 100 kali, dan komputer akan melakukan penghitungan dan pengulangan tersebut. Bahkan kita bisa hitung sampai 1 juta atau 1 miliar, itu tidak masalah dilakukan oleh komputer. Cuman masalahnya mungkin browser kita akan jadi lemot karena mengandung terlalu banyak nilai atau mengandung terlalu banyak tulisan, atau komputer kita jadi lemot karena dipaksa untuk melakukan terlalu banyak instruksi. Sekadar tambahan, dalam pemrograman perintah seperti ini artinya adalah i yang baru, variabel ini kita isi dengan nilai baru, yaitu nilai i sebelumnya dan ditambah angka 1. Jadi ini kalau dalam matematika kan aneh ya, i sama dengan i plus 1, tapi dalam pemrograman ini wajar saja, artinya i yang baru adalah i yang lama plus 1. Dan ada cara lain untuk menuliskan hal yang sama, yaitu i plus sama dengan 1. Ini artinya sama, i yang baru adalah i sebelumnya ditambah 1, atau ada yang lebih ringkas lagi yang sering digunakan dalam pemrograman, yaitu i plus plus. Jadi i plus plus ini artinya naikkan i dengan 1 angka. Jadi yang tadinya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, dan seterusnya. Dan kalau kita ulangi lagi, ini hasilnya sama saja dengan sebelumnya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dijumlahkan. Dan kita juga bisa mengganti penjumlahannya dengan angka 2. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, yang terjadi adalah i mulai 1, terus jadi 3, karena 1 ditambah 2 adalah 3, kemudian ditambah 2 lagi jadi 5, ditambah 2 lagi jadi 7. Kita bisa lihat di sini hasilnya 1 sampai 7 sampai 19, dan sampai ketika 21 dia tidak memenuhi syarat ini lagi, sehingga dia berhenti. Sebenarnya dalam pemrograman ada lebih dari 2 cara, tapi ada 2 cara utama untuk melakukan pengulangan seperti ini. Yang pertama adalah while, seperti yang kita baru saja pelajari, dan yang kedua ada cara lain yang bernama for. Jadi ini kalau for, kita sebagai perbandingan saya tulis di atas, for gunakan tanda kurung, dan kita lakukan dalam tanda kurungnya ada 3 hal yang kita lakukan, yaitu pertama, dimulainya pengulangan ini adalah dengan i yaitu 1, dan kapan kita berhenti yaitu selama kita akan melanjutkannya selama i lebih kecil atau sama dengan 20, dan setiap pengulangan apa yang kita lakukan, dan setiap pengulangan yang kita lakukan adalah menambahkan i dengan i plus plus, atau i plus sama dengan 1, sama saja ya, atau i sama dengan i plus 1. Tapi dalam pemrograman yang paling sering digunakan adalah i plus plus karena lebih. Dan kita seperti sebelumnya kita tambahkan kurung kurawal, dan di dalamnya juga kita tambahkan tulis angka seperti sama dengan ketika di while loop. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan while loop, cuman posisinya saja dipindahkan. Jadi i sama dengan 1 di sini, i kecil sama 20 di sini, dan i plus plus yang tadinya di sini sekarang kita pindahkan ke sini. Dan kalau kita hapus ini, kita jalankan ini saja, kita simpan ini dan kita jalankan, hasilnya sama saja. Jadi 1 sampai 20, dan seperti karena isi fungsi tulis angka ini menyebutkan apakah dia ganjil dan genap, dan ini akan dilakukan untuk semua angka dari 1 sampai 20 yang diteruskan ke fungsi tulis angka ini. Sebagai penutup, dalam istilah bahasa Inggris, pengulangan seperti ini disebut dengan istilah loop. Atau loop itu artinya putaran ya, atau buntaran. Maksudnya program kita mengulang-ulang atau berputar-putar kembali dari atas ini ke bawah ini, diputar-putar, karena itu namanya loop. Dan seperti 2 jenis loop yang kita pelajari ini dinamakan for loop, untuk yang menggunakan kata kunci for, dan while loop, yaitu yang menggunakan kata kunci while. Kedua jenis loop ini atau kedua jenis pengulangan ini sangat sering digunakan di pemrograman, sehingga sangat pantas untuk dipelajari dalam dasar-dasar pemrograman. Demikian dulu
di teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di video ini kita telah belajar mengenai melakukan suatu perintah berulang-ulang, yaitu dengan menggunakan loop atau pengulangan dengan kata kunci for ataupun while. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.